Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wamrah, NIM 200403083 dari kelas MBS 3C. Di sini saya melakukan video guna memenuhi UAS atau ujian akhir semester saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada yang pertama. Keseimbangan IS/LM dikenal dengan adanya kebijakan fiskal dan moneter. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Sedangkan kebijakan moneter dalam perspektif Islam adalah kebijakan yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam dengan menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga. Kemudian yang kedua, jenis inflasi. Ada beberapa kelompok besar dan inflasi, yaitu yang pertama A. Policy indicate, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dalam dan cara pembiayaannya. Kemudian yang kedua, cost price inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah. Kemudian yang ketiga, demand pull inflation, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. Kemudian yang keempat, inertial inflation, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi dan terus berlanjut. Kemudian yang ketiga, nomor 3, lantunan surah An-Nahl ayat 97 beserta artinya. Man amila saliham min zakarin au unza wa huwa mu'minun falahunniyannahu hayatan tayyiban walanaziyannahum arjahum bianzani makanu ya'malun, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian soal nomor 4. Ada dua hal penting yang dimiliki oleh kurva aggregate supply. Yang pertama, output yang meningkatkan harga. Hubungan ini dapat dilihat dari beberapa langkah, yaitu jika output meningkat, maka Y akan meningkat. Selanjutnya, jika N meningkat, maka pengangguran akan turun. Selanjutnya, akan meningkat upah dan pada akhirnya meningkatkan tingkat harga, sehingga secara singkat, jika output meningkat, maka tingkat harga secara umum akan meningkat. Kemudian yang kedua, harga yang meningkat tidak terlepas dari adanya ekspektasi harga yang meningkat. Hal ini terjadi karena ekspektasi harga akan mendorong meningkatnya upah dan akan meningkatkan tingkat harga. Kemudian soal yang terakhir, yang kelima, sebagai kompensasi adik-adik, yaitu sebagai calon pelaku bisnis yang ahli di bidang syar'i dalam menyikapi adanya sebuah renungan bunga bank dan riba. Menurut saya, yang harus kita ketahui bahwa sistem bunga, sistem keuangan dan moneter berbasis pada satu bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sebaliknya, sistem keuangan dan ekonomi bebas riba, yaitu menghindari suku bunga serta menerapkan prinsip pada lembaga perbankan, dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan efisien. Sekian dari apa yang saya jelaskan mengenai tentang 5 soal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.